Seperti kata Socrates dalam ilmu filosofi, bahwa setiap hal di dunia ini memiliki esensi. Untuk itu, sebagai manusia yang memiliki akal dan budi, kita harus mengerti bahwa hidup ini sangat bermakna. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang batu. Tidak sembarang batu, tapi batu pada manusia, yaitu batu ginjal. Sebelum kita membahas terkait batu ginjal, alangkah baiknya kita membahas tentang struktur normal dari ginjal. Karena ketidaknormalan berasal dari sebuah normalitas yang terganggu. Dari ginjal sendiri terdiri dari dua organ yang berbentuk seperti kacang, di mana sebelah kiri lebih tinggi daripada sebelah kanan. Hal ini terkait dengan strukturnya terhadap hepar. Jika kita tinjau lagi lebih dalam, sebenarnya ginjal itu terdiri atas medula dan juga korteks, di mana korteks ini akan membuat dari medula ginjal akan berbentuk seperti segitiga atau disebut sebagai piramida renalis. Seperti layaknya tumbuhan yang mendapatkan makanan dari air, begitu juga dengan ginjal. Ginjal mendapatkan nutrisi dari vaskularisasi arteri renalis. Kita dapat melihat struktur ginjal lebih detail, yaitu secara histologikal. Jadi secara histologi ketika kita buka, kita perbesar bagian ginjal, jadi ginjal itu terdiri dari ribuan nefron, di mana masing-masing nefron itu memiliki bagian-bagian lagi. Apa itu? Yang pertama adalah corpuscle renalis. Corpuscle renalis memiliki dua sisi, yaitu sisi yang pertama adalah sisi vaskular dan sisi kedua adalah sisi tubulus, di mana sisi tubulus itu akan menuju kepada tubulus contortus proximal. Jadi bagaimana proses batu itu bisa terbentuk? Melalui 4 proses. Yang pertama disebut sebagai nukleasi. Nukleasi ini adalah senyawa-senyawa itu akan berkumpul menjadi satu untuk membentuk sebuah kristal-kristal. Yang berikutnya akan masuk ke fase yang kedua, yaitu fase pertumbuhan atau growing. Pada fase ini, kristalisasi tadi akan mulai untuk membesar. Ketika mulai membesar, maka dia akan masuk ke dalam fase agregasi. Fase agregasi ini adalah mulai batu itu mulai membesar dan mulai menyumbat dari aliran ginjalnya tadi. Seperti batu yang ada pada sungai, semakin dia membesar, semakin akan menghambat dari aliran sungainya. Batu memiliki berbagai macam. Seperti kalau di alam kita tahu adanya batu sungai, ada batu akik, dan batu-batu yang lain. Tapi di ginjal, kita dapat mengklasifikasikan batu menjadi 4 pilar batu, yaitu batu dari kalsium, batu asam urat, batu struvit, dan juga batu sistin. Apa perbedaan antara setiap batu? Yang pertama terkait dengan batu kalsium. Batu kalsium itu merupakan batu yang dia memiliki senyawa kalsium di dalamnya, di mana kalsium ini dapat berikatan dengan yang paling sering adalah oksalat. Hal ini terkait dengan hormonal yang ada pada seseorang, atau juga terkait dengan konsumsi atau diet yang dikonsumsi oleh pasien. Nah, kita juga harus tahu faktor-faktor yang mencetuskan batu tersebut. Untuk apa? Supaya kita bisa atau kita dapat mendiagnosis terjadinya batu itu. Karena tadi batu merupakan hal yang perlu diperhatikan karena angka rekurensinya yang tinggi. Apa saja faktor risiko terkait dengan kejadian batu? Yang pertama kita bisa lihat, kita bisa gali 2 faktor utama, yaitu faktor umum dan juga faktor tertentu yang berkaitan dengan penyakit yang dialami oleh seseorang. Pertama, faktor umum, yaitu kita dapat mengidentifikasi ketika seseorang mengalami batu dengan usia muda atau umur kurang dari 18 tahun. Yang kedua, terkait dengan riwayat keluarga. Ketika ada keluarga yang memiliki keluhan serupa, maka memiliki kemungkinan untuk terjadi batu 2 kali lipat dibanding orang yang tidak memiliki genetik yang sama. Yang ketiga, adanya komposisi batu asam urat. Keempat adalah adanya batu yang disebabkan oleh infeksi, lalu menderita penyakit batu sebelumnya, dan juga asupan cairan yang rendah. Lalu apa penyakit-penyakit tertentu yang terkait dengan kejadian batu ini? Yang pertama adalah terkait dengan hiperparatiroid dan penyakit gastrointestinal, misalkan pada Crohn disease, jejunoileal bypass,
atau kondisi malabsorpsi yang terjadi pada pasien. Selain itu, kita dapat menilai adanya faktor penggunaan obat tertentu. Nanti akan saya bahas obat-obat apa yang berpengaruh terhadap pembentukan batu atau yang dapat mengendap sebagai batu. Sehingga untuk menegakkan diagnosis dari adanya batu, kita memerlukan pemeriksaan yang komprehensif dan lengkap terhadap seseorang dengan suspek batu. Lalu bagaimana cara kita menegakkan adanya batu ginjal pada seseorang? Maka kita harus melakukan pemeriksaan secara komprehensif. Pemeriksaan komprehensif apa saja? Mulai dari anamnesis, kita cari historical dari pasien tersebut. Mulai dari faktor-faktor risiko yang saya jelaskan tadi, adanya kemungkinan-kemungkinan yang menunjang atau high factor dari pasien, ditunjang dengan adanya pemeriksaan fisik yang saya akan jelaskan. Terus setelah itu adanya ditegakkan atau ditunjang lagi dengan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan fisik yang dapat kita temukan yang pertama adalah adanya kita dapat melakukan palpasi. Berikutnya apa lagi? Kita dapat menemukan nyeri ketok ginjal pada pasien. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa beberapa diet atau makanan tertentu bisa kita curigai bahwa itu dapat menyebabkan batu, utamanya batu kalsium akibat adanya kandungan oksalat sehingga bisa berikatan dengan kalsium tadi. Beberapa buah atau makanan yang mengandung tinggi oksalat, misalkan kita dapat tanyakan konsumsi kurma, raspberry, bayam, buncis, gandum, jenis kacang, dan coklat ataupun teh. Setelah kita temukan riwayat anamnesis dan kita temukan riwayat fisik, pemeriksaan fisik, kita dapat lakukan pemeriksaan penunjang. Apa saja? Yang pertama dan sebagai golden standard adalah CT scan, di mana CT scan ini merupakan golden standard adanya nyeri pada punggung belakang atau punggung bawah. Keunggulannya apa? Kita dapat mendeteksi adanya batu ekstrarenal, berguna untuk juga mendeteksi adanya batu asam urat. Namun, CT scan memiliki kekurangan yaitu adanya radiasi yang kuat, sehingga ketika hal tersebut terjadi menjadi kontraindikasi pada anak dan juga ibu hamil. Jadi gimana ketika pasien tersebut adalah anak atau ibu hamil, kita dapat melakukan pemeriksaan yaitu USG. Ketika diagnosis sudah ditegakkan, maka kita dapat melakukan tata laksana. Apa saja tata laksana yang dapat kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus menentukan pasien tersebut mengalami kegawat daruratan atau tidak. Apa parameter adanya kegawat daruratan? Pertama, ukuran 10 mm disertai atau tanpa ISK. Ketika dia tanpa adanya ISK, lalu faal ginjal baik dan juga tidak ada nyeri atau nyeri terkontrol, maka dia bukan merupakan kegawat daruratan. Tapi ketika 3 gejala tersebut ada, maka disebut sebagai kegawat daruratan. Yang harus dilakukan adalah kita melakukan dekompresi dengan stent ureter. Nah, ketika hal tersebut bukan merupakan kegawat daruratan, maka kita dapat melakukan observasi dengan menggunakan NSAID ataupun alpha blocker selama 4-6 minggu. Namun, ketika ini dalam masa observasi 4-6 minggu masih terdapat gejala pada pasien, maka kita dapat melakukan operatif yang disertai dengan pengobatan-pengobatan tertentu sesuai dengan jenis batunya. Misalkan pada kalsium kita dapat memberikan diuretik dengan dosis 12 gram per hari. Batu asam urat bisa kita berikan allopurinol atau kalsium sitrat. Batu sistin kita berikan kalsium sitrat. Lalu pertanyaan yang muncul adalah operasi apa yang bisa dilakukan pada kasus batu ginjal? Berikut adalah pilihan operatif pada kasus batu ginjal. Barat sebuah aliran sungai yang rusak, kita harus melakukan rekonstruksi atau memperbaiki alirannya supaya nanti tidak terjadi kejadian ulang, supaya tidak menghambat alirannya. Apa yang harus kita kontrol? Yang pertama adalah intake cairan dari pasien, yaitu sebesar 2,5 sampai 3 liter per hari dengan target volume urinnya. Intake garam untuk sebagai indikasi dari natrium. Berapa jumlahnya? Kurang dari 2.300 mg per hari.
Intake protein juga harus dijaga, intake kalsium, dan juga konsumsi serat, sayur, dan juga buah. Ketika sebuah sungai tadi sudah kita perbaiki lagi, kita bangun lagi, aliran sungainya sudah lancar, tidak ada hambatan yang tersedia, maka akan berfungsi lagi secara normal seperti mengalir dari hulu ke hilir. Cukup sekian dialektika pada hari ini. Seperti di awal, bahwa setiap hal di dunia ini memiliki makna dan arti. Hari ini kita belajar bagaimana esensi dari sebuah batu yang mengalir dan juga hambatan. Kita akan belajar lagi pada kesempatan berikutnya terkait dengan esensi kehidupan yang lainnya.